TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, sebuah video sholawat karya terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah diupload di channel TV Al-Waha ini, Sedulur TV Al-Waha. Tapi ada sebuah komen yang mengatakan seperti ini. Komennya cukup menggelitik bagi saya. Jadi komennya tadi saya baca ada seperti tadi. Awalnya sudah bagus sholawat, tapi kok disisipi kalimat kebencian, pakai usir-usir, merusak lagunya. Kemudian ada itu dari channel Kulantai. Nah, nggak tahu itu kok channel apa itu Kulantai. Kemudian ada dari Z4N137. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini benar-benar rasis. Si Imad sampai begitu hatinya. Masalah nasab sampai ngusir-ngusir saudara seiman. Naudzubillah min dalik. Sampai dengan apa? Naudzubillah min dalik. Ini benar-benar rasis si Imad. Sampai-sampai dalam sholawatnya, dalam hatinya, masalah nasab, sampai ngusir-ngusir saudara seiman. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dianggap rasis, sedulur TV Al-Waha. Nah, bagaimana sholawatnya yang kemarin kita upload? Seperti ini sholawatnya, sedulur TV Al-Waha. Kita dengarkan bersama dulu sebelum kita menjawab dari komentar Anda yang mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu rasis. Kita sholawatan dulu. Kita dengarkan sholawatnya dari awal ya. Sholawat serta salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat ini Allah jauhkan kita dari orang-orang yang berniat berbuat jahat terhadap tanah Nusantara ini, ya Allah. Makanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menulis sholawat ini yang bermakna ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salammu atas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Sayyidah Khadijah, Fatimah dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan juga kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mulia. Ya Allah, berkailah Nusantara kami yang jaya raya, dan hancurkanlah para pendusta yang zalim di atas tanah kami, dan usirlah mereka dari tanah kami dalam keadaan hina-hina, dan dalam keadaan tidak mendapatkan apapun dari mereka yang mereka inginkan, serta dalam keadaan mereka bertekuk lutut. Dan usirlah mereka dari tanah kami dalam keadaan hina, dan dalam keadaan tidak dapat apa yang mereka inginkan dari kami serta bertekuk lutut.
Nah, sedulur TV Al-Waha, dari kalimat ini ada yang berkomentar seperti itu tadi, bahwa doa ini, doa di dalam sholawat yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu dianggap sebagai rasis. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani rasis, gegara membuat sebuah sholawat Jaya Nusantara. Sebenarnya siapa yang rasis? Kalau ini khususnya kepada channel tadi, siapa ini yang mengatakan Kiai Haji Imad rasis? Mana tadi kita lihat? Sudah. Mana tadi? Kemana tadi? Jadi Culantai 17 jam yang lalu. Awalnya sudah bagus, sholawat, tapi kok disusupi kalimat kebencian, pakai usir-usir, jadi rusak lagunya. Rusak lagunya, pakai usir-usir, kebencian. Mohon maaf, siapa yang sedang membenci saudara? Tidak ada orang yang sedang membenci orang. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani hanya sedang menyampaikan kebenaran, menyampaikan hasil-hasil penelitian beliau, yang ternyata bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan kita tidak sedang mengajak orang lain untuk membenci para Habib, membenci orang-orang. Ya. Sekali lagi, bukan sedang menebarkan kebencian. Kalau di dalam salawat itu ada doa semacam itu bukan kebencian. Kemudian yang mengatakan, naudzubillah, summa naudzubillah, ini benar-benar rasis. Si Imad sampai begitu hatinya. Masalah nasab sampai ngusir-ngusir saudara seiman. Catat ini ya, yang punya channel Zain 137. Kalau Anda mengatakan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan membuat sholawat, menulis sholawat, doa sholawat disertai doa untuk kejayaan Nusantara ini seperti itu, harusnya Anda lebih dahulu mengatakan rasis kepada para nabi-nabi. Karena apa? Nabi Muhammad juga pernah melakukannya. Berdoa untuk kehancuran musuh-musuhnya. Bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga melakukannya. Banyak kisah di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Nabi itu meminta penghancuran umatnya. Salah satu contohnya adalah ini. Ketika Nabi Musa alaihi salam sudah tidak mampu lagi mendakwahi Fir'aun dan para pemuka-pemuka agama di kelompok mereka, maka Nabi Musa berdoa. Kita baca bersama-sama. Tapi mohon maaf, mungkin bacanya saya dengan langgam Jawa, langgam yang pernah dibenci oleh Rizik Syihab. Ini Bang Rizik, dengarin, saya mau baca Al-Quran dengan langgam yang Anda benci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا انمس على أموالهم
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب حتى يروا العذاب الأليم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Waqala Musa, dan berkatalah Musa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para kaumnya zinatan wa amwalan, perhiasan dan harta kekayaan yang banyak, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan mereka. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyudillu, akibat pemberian itu mereka jadi menyesatkan manusia sabilik, dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari jalannya Engkau wahai Tuhanku. Rabbana nmis ala, wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka. Rabbana nmis ala awalihim, binasakanlah harta benda mereka. Wasjud ala qulubihim, dan kunci matilah mereka sehingga ya Allah, wasjud ala qulubihim, kunci matilah hati mereka, fala yu'minun, sehingga mereka tidak beriman, hatta yarul adzabal alim, sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Nah, sedulur TV Al-Waha, khususnya yang menganggap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai orang rasis hanya karena Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melakukan penelitian terhadap nasab Ba'alwi yang ternyata tidak tersambung sebagai Rasulullah, sebagai keturunan Nabi Muhammad. Lantas Anda katakan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan semua orang-orang anggota perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah sebagai rasis. Silahkan Anda anggap Nabi Musa itu rasis. Karena apa? Lihat Al-Qur'annya, surat Yunus ayat 88. Yang barusan kita baca dengan langgam yang dibenci oleh Rizik Syihab. Langgam Jawa. Dulu ada di sebuah istana, di istana negara Republik Indonesia, pernah dibacakan Al-Quran dengan langgam Jawa. Saya coba baca langgam Jawa ini dengan kualitas adanya, sedulur TV Al-Waha, mohon maaf. Termasuk penulisan sholawat yang di video itu banyak kesalahannya, secara khotnya, mohon maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keteledoran ketika nulis khotnya, mungkin karena ngantuk atau karena apa, sehingga banyak sekali pada beberapa kesalahan, kekeliruan dalam menulis khot di video itu. Saya mohon maaf. Dan saya juga mohon maaf membacakan kalimat dengan kualitas langgam Jawa seadanya. Saya hanya ingin mengatakan kepada panjenenganipun yang menganggap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani rasis, yang menganggap perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu sebagai kelompok yang rasis, mau ngusir orang lain bisa seiman. Ini bukan rasis. Karena apa? Kalau Anda bilang rasis, mestinya yang kau bilang rasis itu bukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tetapi para nabi-nabi terdahulu. Dari nabi-nabi, contoh Nabi Musa, Nabi Nuh juga sama, Nabi Lut juga sama. Silahkan Anda baca Al-Qurannya, lihat
apa yang disampaikan, apa yang didoakan kepada Allah ketika nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu tidak mampu lagi menyampaikan dakwahnya ke hadapan umat. Mereka kemudian minta umatnya itu ada yang ditenggelamkan. Dan ini Nabi Musa berdoa supaya Allah menenggelamkan harta mereka. Supaya dibinasakan, bukan diusir lagi itu. Binasakanlah. Kalau Kiai Meduddin kan baru usirlah. Tapi Nabi Musa binasakanlah. Rabbana tmis ala amwalihim. Binasakanlah mereka semuanya. Dan tutup kunci matilah hati mereka. Lah, kalau Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani berdoa dengan sholawat itu dianggap rasis, sekali lagi mestinya yang Anda anggap rasis itu adalah para nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad juga mengajarkan doa kepada Sayyidina Ali untuk berdoa apabila kita sudah tidak mampu lagi menghadapi musuh-musuh yang terlalu kuat. Dan lagi sedulur TV Al-Waha, ketika bangsa kita dijajah dahulu, para ulama-ulama juga berdoa agar para penjajah itu terusir dari negeri Nusantara ini. Apakah berarti ketika kiai-kiai kita di zaman dahulu, ketika merebut kemerdekaan ini, berdoa supaya para penjajah yang menguasai negeri Nusantara ini terusir dari Indonesia ini, apakah berarti para pahlawan, para kiai, para santri yang berjuang melawan penjajah dan berusaha mengusir itu berarti rasis? Bukan, saudara. Itu bukan rasis. Ini sedang mempertahankan hak kita sebagai bangsa Nusantara agar jangan sampai terjajah oleh bangsa lain. Begitu sedulur TV Al-Waha. Dan sedulur yang mengatakan Ki Haji Maduddin Usman Al-Bantani, yang mengatakan PW Laskar Sabilillah sebagai kelompok yang rasis. Kita bukan rasis, kita sedang mempertahankan tanah Nusantara ini jangan sampai dijajah oleh bangsa lain. Maka berdoa kepada Allah untuk kehancuran musuh itu. Jadi kepada panjenengan yang mengatakan bahwa Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu rasis hanya karena sholawat yang tadi kita bacakan bersama, cobalah baca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu ada doa-doa Nabi yang lebih garang doanya daripada doa dari yang disampaikan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dalam sholawat Jaya Nusantara sedulur TV Al-Waha. Jadi begitu, terima kasih Anda telah menyimak. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.